Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para healthygen yang ada di rumah. Senang sekali saya Upi bisa menemani para healthygen setia Talk Sehat RSUD Ciawi dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dwi, yang akan memberikan materi seputar prosedur pendaftaran pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan di RSUD Ciawi. Dan Ibu Dwi juga akan memberikan trik and tips untuk pemirsa yang hendak mendaftarkan diri untuk berobat ke RSUD Ciawi dengan sangat mudah dan tanpa ribet. Baik, kita langsung aja perkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Dwi. Iya, selamat siang Bapak Upi. Terima kasih telah mengundang saya. Selamat siang para healthyzen yang ada di rumah. Perkenalkan saya Dwi dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan bagaimana sih prosedur pendaftaran pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang ada di RSUD Ciawi gitu Bapak Upi. Oke, terima kasih Ibu Dwi untuk perkenalannya. Baik, mungkin banyak di antara kita yang males banget untuk mengurus pendaftaran pasien secara mandiri karena beberapa hal atau satu hal prosedur-prosedur yang ada sangatlah ribet. Tapi healthygen jangan salah. Selama kita paham prosedur atau alur pendaftaran, tentu akan sangat mudah kita mendaftar secara mandiri tanpa dibantu oleh orang lain. Maka dari itu, langsung aja kita bertanya kepada sumbernya. Gimana tanggapan Ibu Dwi tentang hal ini? Iya, betul. Sebenarnya untuk pendaftaran pasien sendiri yang ada di RSUD Ciawi itu mudah dan gak ribet selama keluarga pasien dan pasien itu mengikuti alur dan SOP yang ada di Rumah Sakit Ciawi gitu. Oh, iya benar betul. Oke, Bu Dwi, kita bahas dulu ya satu-satu dari prosedur rawat jalan yang harus diikuti oleh para healthygen yang ada di rumah itu seperti apa aja ya? Gini, kita bahas dulu satu-satu. Kita mulai dari rawat jalannya ya. Yang pertama itu akan ada petugas, perawat dan security yang melakukan screening secara visual kepada pasien yang memerlukan pengarahan kemana pasien harus berobat. Bila dilihat pasien datang dengan kesakitan yang sangat atau ada cedera luar yang harus segera ditangani, maka petugas security yang mengarahkan pasien masuk ke IGD gitu. Kalau untuk pendaftarannya itu ke bagian IGD yang ada di depan. Kalau untuk pasien dengan gejala seperti batuk, pandemi ini nih, pilek kayak gitu, itu biasanya diarahkan ke Poli-ISPA. Polinya di mana sih? Yang di depan. Kalau untuk pasien datang ke security untuk mengambil nomor antrian, nanti security akan nanya pakai jaminan apa, BPJS atau tunai, karena nanti nomornya berbeda. Kalau sudah, nanti pasien tinggal menunggu di ruangan tunggu rawat jalan. Kalau untuk pasien umum yang udah pernah berobat sebelumnya dan memiliki nomor reservasi atau nomor rekam medis, bisa reservasi online melalui aplikasi reservasi online RSUD Ciawi atau bisa langsung ke APM atau anjungan pendaftaran mandiri. Untuk pasien BPJS yang sudah melakukan reservasi online, maka akan diberikan nomor antrian khusus atau disebutnya antrian K. Karena selama pandemi ini, anjungan APM tidak dapat digunakan sehingga menggunakan nomor antrian khusus untuk yang sudah reservasi online gitu. Oh seperti itu ya Bu Dwi. Gimana para healthygen? Sudah jelas bukan? Oke, kita tanya dulu nih dari jam berapa ini pendaftarannya? Kalau untuk pendaftarannya sendiri sih kita dari hari Senin sampai hari Kamis itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang ya. Kalau untuk hari Jumat dan Sabtu kita pendaftarannya dari jam 7 pagi sampai jam 10 gitu Pak. Oh,
Untuk para healthizen yang ada di rumah dicatat ya. Untuk pendaftarannya itu dari hari Senin sampai dengan Kamis itu jam 7 sampai jam 11. Betul. Sementara untuk di hari Jumat dan hari Sabtu itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Betul Bapak, iya. gitu. Jangan Oke, kesiangan ya. Jangan sampai kesiangan ya para healthizen. Oke, Bu Dwi, ini nih yang agak sedikit bikin ribet para healthizen kalau mau berobat ke RSUD Ciawi itu adalah tentang pemberkasannya, tentang berkas dan persyaratannya itu apa aja sih yang harus disiapkan? Kalau untuk berkasnya sendiri sebenarnya gampang ya Pak Upi, yang harus dibawa itu. Kalau untuk pasien BPJS sendiri itu cukup membawa kartu berobat, BPJS, KTP, serta kartu keluarga. Serta rujukan dari Vaskes tingkat 1 yang ditujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi atau Vaskes tingkat lanjutan dan surat keterangan kontrol atau SKK. Bila pasien tersebut rutin dan juga jangan lupa bawa surat rujukan internal jika pasien dirujuk internal atau rujukan intern gitu. Kalau untuk pasien pihak ketiga atau asuransi, petugas akan meminta keluarga pasien memperlihatkan kartu kepesertaannya dan meminta pasien atau keluarga pasien ke bagian verifikasi pihak ketiga untuk melengkapi persyaratannya. Gitu. Kalau untuk pasien tunai sendiri, kalau sudah daftar, itu tinggal ke bagian loket kasir aja untuk pembayarannya. Nanti tinggal nunggu di poliklinik untuk dipanggil oleh dokternya gitu. Nah, gimana para healthizen? Sudah jelas bukan untuk persyaratan apa saja yang harus dibawa sebelum datang ke RSUD Ciawi untuk berobat ya. Jangan lupa bawa kartu BPJS-nya, KTP, KK. Terus untuk pasien yang mau berobat kontrol, jangan lupa dibawa SKK sama rujukan online-nya ya. Betul Terus, sekali. Untuk internal juga harus ada disertakan internalnya ya. Iya, Rujukan untuk internalnya rujukan jangan lupa internalnya. juga biar nggak bolak-balik. Jangan lupa difotokopi juga ya untuk backup-nya. Oke, langsung saja Bu Dwi untuk dijelaskan untuk kan tadi rawat jalan ya. Betul. Sekarang kita masuk ke rawat inap ya. Dari mulai pemesanan pasien sampai pemesanan ruangan pasien sampai dari mulai pemesanan Masuknya ruangan ya. ruangan rawat inap sampai pasien masuk ruangan itu seperti apa? Kalau untuk pasien sendiri kita alurnya jelasin satu-satu dari alur pemesanan ruangannya dulu ya. Kalau untuk pasien dari IGD maupun dari poliklinik yang memang dokternya menyarankan untuk dirawat, nanti akan mendapatkan surat pemesanan ruangan rawat. Ia nantinya akan dibawa ke bagian sentral opnam untuk dicarikan ruangan rawatnya. Dan di sentral opnam sendiri, pasien atau keluarga akan ditanyakan cara bayarnya menggunakan apa untuk diketahui ruangan rawat yang akan diambil keluarga. Jadi membawa BPJS, KTP, KK tetap ya, jangan lupa dibawa. Nah, nanti petugas saya akan memberikan informasi tentang jenis bayaran pasien. Kalau misalnya ruangan rawat yang diinginkan itu tidak tersedia atau penuh, petugas CO akan memberikan informasi kepada pasien atau keluarga untuk menawarkan ruangan rawat lain gitu yang masih kosong. Kalau misalnya semuanya nih penuh ruangan rawatnya, maka petugas CO akan mengembalikan ke bagian medis atau dokter yang bersangkutan dan dokter IGD akan merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain atau diobservasi terlebih dahulu gitu. Gimana para healthizen? Sudah sangat jelas bukan? Selanjutnya Ibu Dwi untuk prosedur pelayanan rawat inap itu sendiri seperti apa? Karena kita tahu banyak keluh kesah dari para healthizen yang ada di rumah yang mau dirawat inap ya. Di RSUD Ciawi itu kesannya tuh ribet gitu, males ngurusin sendiri. Jadi terpaksa harus dibantu sama Pengennya orang dibantu lain. ya, nggak mau ribet Seperti ya. apa Bu Dwi untuk prosedurnya? Benar harus sekali dipahami. Bapak Upi ya. Kita tidak menutup kemungkinan orang yang mau daftar berobat ke rumah sakit itu udah males duluan. Karena mindsetnya daftar di rumah sakit itu ribet gitu. Kali ini saya akan jelaskan prosedural pendaftaran pasien rawat inap yang ada di RSUD Ciawi. Kalau pasien dari IGD atau poliklinik yang sudah diantar ke ruangan rawat dan pasien diminta kembali ke CO untuk membuat berkas rekam medis
dengan membawa pengantar rawat dari dokter yang di IGD atau dari poliklinik gitu. Nanti di bagian petugas CO akan diperlihatkan kartu jaminan kesehatannya yang pakai apa sih gitu. Persyaratannya lagi ya tetap ya bawa BPJS KTP KK kalau pakai BPJS atau kartu kesehatan lainnya kalau misalnya menggunakan asuransi atau pihak ketiga. Asuransi, ya. Gitu. Nanti petugasnya sendiri akan memberikan lembaran-lembaran. Lembarannya apa aja sih? Kayak general consent atau persetujuan umum, surat jaminan pelayanan, lembar pemberian informasi dan edukasi yang diisi dan ditandangani oleh pasien dan keluarga. Gitu. Kalau misalnya persyaratan BPJS-nya yang dibawa keluarga sudah lengkap, maka petugas CO akan memberikan SEP atau surat eligibilitas peserta. Tapi kalau misalnya ada keluarga pasien nih yang nggak bawa, kayak salah satunya BPJS-nya, KTP-nya, atau kakaknya, maka kita dikasih perencanaan untuk mengumpulkan berkasnya dan diminta datang kembali sebelum 3 kali 24 jam untuk melengkapi berkas-berkasnya gitu. Kalau misalnya untuk pihak ketiga sendiri, kita akan meminta keluarga pasien untuk ke bagian verifikasi pihak ketiga untuk melengkapi persyaratannya gitu. Sebenarnya gampang para Bapak Ubi ini Gi. Iya, sebenarnya gampang para healthygen asalkan kita tahu prosedurnya seperti apa. Dan jangan lupa tetap untuk persyaratannya harus dipersiapkan ya Bu Dewi ya. Iya, kenapa sih? Persyaratannya dulu yang harus disiapkan gitu untuk sebelum datang ke rumah sakit biar kita langsung ya diurusnya ya. Supaya kan Gitu. kita bawa persyaratan itu kan biar jelas gitu loh Iya, Bapak Upi. Identitasnya sesuai, datanya sesuai Sama gitu. cara bayarnya mau cara bayar pakai apa ya? Iya. Bu Dewi ya. Oke, para healthygen banyak sekali pelajaran kali ini yang dapat kita ambil hikmahnya untuk pasien yang mau berobat ke RSUD Ciawi tentunya harus lebih pintar dan bijak untuk bisa mengikuti semua prosedur pendaftaran pelayanan pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan. Betul. Nah, terima kasih Bu Dwi atas pemaparan hari ini sangat jelas dan terperinci dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh healthygen yang hendak berobat ke RSUD Ciawi. Iya, sama-sama Bapak Upi dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memaparkan nih materi hari ini. Jangan lupa untuk 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Oke, Bu Dwi sangat bermanfaat sekali ya. Akhir kata saya Upi dan rekan saya Dwi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.